ketemu lagi di YouTube gua. Nah, kali ini gua akan bercerita tentang cerita horor, itu kisah nyata yang gue baca di artikel. Nah, ini berceritakan tentang seseorang yang mendaki gunung, itu yang menurut gua itu ya lumayan mistis, sehingga jadi gue ceritakan ataupun gue bagiin ke kalian-kalian semua biar merasakan aura mistisnya juga. Nah, namun cerita ini ya lumayan panjang, jadi menurut gua ada baiknya kalian siapkan kopi ataupun headset, berbaring dengarkan, karena memang durasinya cukup lama, sehingga nuansa horornya itu lebih dapat lagi. Nah, langsung saja biar nggak panjang kali lebar, gue ceritain langsung. Inilah dia ceritanya, yaitu hampir jadi menantu di Gunung Arjuno. Nah, kejadiannya ini tepatnya itu pada tahun 2016 ya. Jadi adapun nama ataupun tempat ini sengaja gue samarkan. Sebut saja Jepri dan Haris. Nah, mereka ini termasuk teman dekat lah sewaktu sekolah. Tapi setelah kelulusan sekolah, mereka ini berpisah karena memang si Haris ini harus ikut bibinya ke sebuah kota untuk melanjutkan studinya. Sementara si Jepri ini masih tetap tinggal di kotanya sendiri. Nah, waktu itu si Jepri ini sedang asik lah scroll-scroll beranda Facebooknya, dan tidak sengaja dia melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Nah, jadi dia mencoba untuk stalking album fotonya. Ternyata memang Haris ini sering banget mendaki gunung. Nah, melihat itu si Jepri ini mencobalah untuk menghubungi si Haris melalui messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain juga dia ingin tahu dan menyambung silaturahmi juga, kata dia. Nah, setelah si Jepri ini mengirim pesan ke Haris, dan alhamdulillahnya juga ternyata si Haris ini membalas, dan ternyata juga dia masih ingat dengan si Jepri. Si Jepri ini pun bertanyalah pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu. Nah, ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung, dan dia juga memang sudah bergabung dengan Mapala di kampusnya. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, Jepri yang juga suka dengan kegiatan mendaki ini langsunglah menawari Haris untuk mendaki bareng, sekalian temu kangen, karena memang sudah sekitar 2 tahun mereka itu nggak pernah ketemu sama sekali. Ternyata dengan senang hati juga si Haris ini menerimalah tawaran si Jepri ini, dan mereka berunding kemana mereka ini harus pergi ataupun gunung mana yang mereka harus daki. Nah, setelah berunding melalui telepon, akhirnya mereka memutuskan lah untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Nah, singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian mereka itu berangkatlah. Nah, mereka berdua berangkat karena memang tempat tinggal mereka itu berbeda jalur. Lalu mereka berjanjian lah ketemu di Pasar Lawang ya. Karena jalur yang akan mereka tempuhi itu ataupun mereka lalui itu adalah Lawang. Jadi berkat saran dari Haris juga, sebelumnya memang sudah pernah juga dia tuh melewati jalur ini bersama teman-teman kampusnya lah ketika mendaki gunung. Nah, jalur Lawang ini memang terkenal sepi karena ya memang kebanyakan pendaki di Arjuno itu lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi jalur Lawang ini memang katanya sih nuansa alamnya masih sangat asri. Dan itulah yang memang menjadi alasan kenapa memang Haris ini mengajak si Jepri ini melalui jalur itu. Nah, kurang lebih siang hari mereka ini bertemulah di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Nah, setelah bertemu makan di Pasar Lawang, mereka itu sangat senang sekali lah, bahagia karena memang tidak menyangka kalau mereka itu satu hobi. Yang dulunya berteman, ketika sudah berpisah ternyata ya memang hobinya masih tetap sama kan gitu. Karena hari makin siang, jadi mereka itu
nongkrong dulu lah di warung untuk sekedar makan, ngopi, dan membeli logistik yang diperlukan nantinya ketika mendaki. Setelah selesai, nah mereka itu melanjutkan jalan menuju ke base camp hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampainya di situ mereka juga mengurus peralatan simakci dan berangkat langsung sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan di sepanjang jalan, mereka itu saling bergurau lah membahas masa-masa sekolah dulu, dan tidak terasa ya memang sudah mulai gelap, sehingga mereka berdua juga sampai di pos 2. Sesampainya di pos 2, ini Haris ini menyarankan lah untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan ini besok saja, karena memang sudah sore. Jadi si Haris ini memutuskan lah ada baiknya itu dilanjutkan itu besok saja gitu, karena memang di sisi lain si Jepri ini juga sudah capek karena perjalanan menuju ke base camp itu lumayan menguras tenaga. Nah malam itu mereka juga tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter, karena kebetulan malam itu pos 2 sepi, tidak ada pendaki sama sekali memang ya. Jadi hanya mereka berdua sajalah yang ada di pos itu. Karena memang sudah lapar, mereka berdua memasak mie instan untuk makan malam lah, dan tidak lupa juga membuat kopi untuk dinikmati setelah makan nanti. Malam semakin larut, nah si Haris pun sudah tidak bisa lagi lah menahan kantuk dan pamit untuk tidur duluan. Sementara si Jepri ini masih asik lah menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphonenya dia itu. Terus tidak lama dari itu, si Jepri ini juga pun udah merasa ngantuk lah. Lalu dia pun matiin rokoknya dan handphonenya, dan lalu tidurlah di sebelahnya Haris. Nah ketika sudah tertidur lelap nih, tiba-tiba si Jepri ini terbangun nih, karena udaranya itu dingin, yang itu merasuk ke tubuhnya. Jadi pantas saja memang malam itu juga sleeping bagnya juga terbuka sebagian. Lalu si Jepri ini pun duduklah dan membenarkan sleeping bagnya. Ketika dia duduk, nah sedang sibuk membenarkan sleeping, dan dia juga terkejut bahwasanya tiba-tiba seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter, dan anjing itu terlihat sangat-sangat menyeramkan. Karena itu pun si Jepri ini panik lah, lalu membangunkan si Haris. Lalu si Jepri ini ngomong lah sama si Haris. "Riz, bangun Riz," kata si Jepri. "Ada apa Jep?" tanya Haris terbangun. Nah lalu si Jepri ini memberitahu si Haris lah, "Ada anjing Riz." Nah gitulah kurang lebih. "Di mana ada anjing?" jawab si Haris lah, yang ini masih mengantuk. Nah pada saat si Jepri ini membangunkan si Haris, kan otomatis nih pandangan si Jepri ini yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah si Haris. Nah ketika si Jepri ini berbalik pandangannya ke arah anjing yang tadi, nah tiba-tiba waktu dia melihat dan akan memberitahukan kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang dilihat si Jepri tadi itu sudah nggak ada lagi. Nah ini pun lantas membuat si Jepri ini pun heran. Lalu Haris bertanya ke si Jepri, "Mana anjingnya Jep?" Nah, "Loh, tadi di situ," jawab si Jepri inilah dengan heran. "Ya udah biarin aja, mungkin itu anjing hutan kali. Ya udah tidur lagi aja." Nah gitulah jawab si Haris, yang dia juga mungkin masih ngantuk juga sih ya. Gitu. Nah dengan perasaan sedikit takut dan was-was, si Jepri ini pun kembalilah dia tidur, sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Nah sebelum terlelap tidur, si Jepri ini sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelternya. Tapi si Jepri ini mengabaikannya dan berpikir kali aja itu ya pendaki yang sedang naik. Nah di dalam hatinya si Jepri lah. Nah singkat cerita, pagi pun tiba lah. Sekitar jam 6 pagi, Haris membangunkan si Jepri. Nah setelah bangun, mereka pun membuat sarapan lah untuk mengisi tenaga, karena memang habis waktu mereka melanjutkan perjalanan sebelumnya.
Nah, setelah selesai sarapan, mereka berdua pun berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 11 siang lah. Nah, di pos 3 ini mereka sempat istirahat lumayan lama karena memang perjalanan dari pos 2 ke pos 3 yang tadinya itu lumayan mengurus tenaga. Dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian mereka juga melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, si Jepri ini sempatlah melihat ada anjing hitam yang sedang duduk ke arah mereka. Lalu si Jepri ini pun berpikir kan, apakah itu anjing yang semalam kulihat? Nah, melihat itu si Jepri ini ngomonglah ke Haris. Haris, lihat itu ada anjing. Biarin aja anjing hitam itu, jawab Haris dengan tenang. Nah, aku pun mengabaikannya, tapi dalam hatiku ya berkata, kata si Jepri, kok ada anjing ya di hutan, kata dia. Memangnya mau makan apa di hutan gini? Nah, gitu. Cuman ya memang mengherankan sekali ya ketika memang ada anjing di hutan kan. Jadi makanannya ataupun bagaimana dia bisa hidup kalau di tengah-tengah hutan kayak gitu kan. Nah, anehnya memang di sepanjang perjalanan itu si Jepri terus melihat anjing itu dan mengikuti perjalanan mereka dan mengawasi mereka lah. Nah, seakan-akan ada sesuatu di dalam diri mereka itu sehingga anjing itu terus mengikuti mereka. Nah, si Jepri ini sudah merasa takut pada saat itu, tapi melihat Haris yang memang juga tenang-tenang aja, seakan-akan gak ada apa-apa, dia pun mencoba untuk ikut tenang juga. Nah, tidak terasa sampailah mereka berdua itu di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes. Kalau kawan-kawan tahu Alas Gombes ya, yang pernah mendaki ya. Nah, itu ketika matahari memang sudah mau tenggelam. Nah, di Gombes ini terlihatlah ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp juga. Dan mereka juga merasa sedikit lega. Syukurlah mereka juga bisa bertemu rombongan lainnya, karena memang sejujurnya setelah melihat seekor anjing tadi, si Jepri ini memang sudah merasa sangat-sangat ketakutan. Lalu mereka menyapa rombongan pendaki lain dan juga berniat bermalam di situ. Nah, lalu mereka mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu. Nah, setelah selesai mendirikan tenda, mereka saling mengobrol dengan rombongan lain dan juga berencana ikut gabung summit besok. Lalu malam itu mereka tidur lebih awal untuk menghemat energi, yang karena memang besok jam 5 pagi mereka juga harus summit ke puncak ya. Nah, pagi pun tiba sekitar jam 5 pagi. Nah, mereka dan semua rombongan yang ada di situ bangun karena memang sudah tidak terjadi apa-apa ya, seperti malam sebelumnya. Alhamdulillah juga malam itu tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah memang mereka bangun, mereka juga mempersiapkan bekal masing-masing untuk berangkat lagi ke puncak. Dan sekitar jam setengah 6, jam 6 pagi, mereka semua mulai berjalan. Nah, jalannya si Jepri ini waktu itu sangat lambat, karena ya memang dia mengakui bahwasanya waktu itu dia benar-benar kelelahan. Hingga akhirnya sampai di puncak itu sekitar jam setengah 10 lah. Nah, di puncak itu mereka sangat senang, dan di puncak juga si Haris sempat membuat kopi juga. Karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Nah, mereka bersantai-santai ngopi hingga tidak terasa ya memang ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang. Dan tanpa disadari ternyata rombongan pendaki yang tadi jalan sama mereka itu ya, nah itu sudah nggak ada lagi di puncak, alias sudah turun duluan merekanya, meninggalkan mereka berdua. Nah, di sini pun mereka bergegas turun dan cepat kembali ke tempat camp tadi di Alas Gombes. Nah, setelah sampai di tempat camp ternyata memang kondisinya memang sudah sepi, dan rombongan yang tadi bareng sama mereka itu udah nggak ada lagi. Ya mungkin mereka sudah turun ataupun, tapi ya tidak lama kemudian ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp juga di situ tuh. Nah, ini karena memang sangat lelah dan capek banget, si Jepri ini lalu menyarankanlah kepada si Haris untuk nginep semalam lagi di Alas Gombes.
Dan di sisi lain juga memang waktu itu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi kalaupun dilanjutkan untuk turun sangat nanggung banget kan gitu. Kalaupun turun sekarang ya mending besok aja sekalian sampai di bawah langsung. Lagian pula waktu itu kan ada rombongan lain, jadi setidaknya kami ada temannya juga. Kalau ungkap si Jepri-nya. Nah, karena memang merasa dirinya juga sedikit kelelahan, si Aris juga setuju dan akhirnya memutuskan untuk ngecamp lagi semalam di situ. Nah, pada malam inilah kan, disinilah terjadi awal mula si Jepri ini mengalami kejadian sebelumnya yang sebenarnya itu belum pernah dia alami selama hidupnya. Nah, pas ketika malam hari sekitar jam 10 ketika semua pendaki itu sudah tidur nih. Nah, waktu itu si Jepri ini sedang asik nongkrong sambil ngobrol-ngobrol lah dengan si Haris di depan tenda. Tiba-tiba samar-samar si Jepri ini mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Nah, ini awalnya memang si Jepri ini mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah. Karena di rombongan itu ada ceweknya tuh satu. Lalu si Jepri ini meminta si Haris yang tadi bicara untuk diam sebentar, dan si Jepri ini juga coba untuk mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah si Jepri ini mendengarkan lebih jelas lagi, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Si Jepri pun bilang pada Haris, "Riz, dengar nggak? Ada sesuatu nih," kan gitulah kurang lebih. "Dengar apa, Jep? Jangan nakut-nakutin lah," jawab si Haris. Karena memang agak panik juga nih si Haris kan, agak penakut juga. Nah, melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, si Jepri ini pun cobalah untuk nggak bilang lagi tentang suara tangisan itu ke si Haris. Dengan memang tujuan si Haris ini biar nggak takut lah. Lalu diajaknya lah si Haris ini untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Nah, si Jepri ini jujur waktu itu udah sangat merinding banget, udah takut banget. Nah, pada malam itu ketika mereka sedang tidur, kira-kira sepertiga malam lah, si Jepri ini terbangun lah karena memang kebelet pipis. Lalu si Jepri ini buru-buru keluar tenda dan berjalanlah dia ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh lah dari tendanya. Dan di dekat tenda itu ada pohon pinus. Nah, seketika itu ia lupa dengan suara tangisan yang semalam ia dengar. Ya, wajar lah ya kan. Karena waktu itu ya dia masih sangat ngantuk kan. Tapi ketika dia sedang pipis, tiba-tiba dia ingat nih suara tangisan yang dia dengar tadi. Nah, mengingat itu, cepat-cepatlah dia menyelesaikan pipisnya. Nah, setelah selesai pipisnya, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada wanita parubaya sedang berjalan ke arahnya dia. Tapi itu terlihat samar ya karena memang waktu itu kondisinya sangat gelap. Hanya diterangi cahaya rembulan. Nah, awalnya si Jepri ini mengira itu adalah pendaki. Tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung gitu dalam hatinya si Jepri ini. Nah, wanita itu terus mendekati ke arahnya hingga akhirnya si Jepri ini bisa melihatnya lah dengan jelas. Kurang lebih dia memakai baju khas Jawa, memakai gelung dan ada selai kain yang di pundaknya. Melihat itu si Jepri ini ingin lari, tapi nggak tahu kenapa seketika tubuhnya itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakinya itu seperti menancap erat di tanah. Hingga akhirnya wanita itu berdiri tepat di depannya dia itu. Nah, kurang lebih jaraknya kira-kira 2 meter lah di depannya si Jepri itu. Nah, dia sudah berusaha nih ingin lari tapi tetap nggak bisa. Seakan-akan badannya itu sudah terhipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu ke si Jepri. Kurang lebih itu ada bahasa Jawa ya. "Cah bagus, ojo wedi. Deloken anakku wedonku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ono syarate." Nah, kurang lebih itu artinya itu, "Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan. Apa kamu mau jadi pasangannya?"
tapi ada syaratnya. Nah lalu sontak tanpa disadari si Haris ini menjawablah, apa syaratnya? Nah kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirnya si Jeffrey ini. Jadi nggak dipaksa ataupun nggak ditahan, tiba-tiba keluar gitu. Dan perempuan parubaya ini juga mengatakan dengan bahasa Jawa kembali kan, kowe bakal tak jupuk dadi mantuku, nanging kowe kudu mulih ning alamku, kata dia. Nah, kalau artinya itu, kamu akan aku jadikan mantuku, tapi kamu harus pulang ke alamku. Nah, setelah mendengar itu, alamku berarti aku harus berpindah alam dong, kan gitu. Lalu sontak aku bilang tidak, kata si Jeffrey ini. Nah, setelah kata-kata tidak itu keluar dari mulutnya si Jeffrey, tiba-tiba badan yang tadi tidak bisa digerakkan perlahan-lahan bisa digerakkan nih. Dan kakinya juga sudah bisa tidak kaku lagi. Ketika tangan tenaga si Haris ini sudah kembali, si Haris ini cepat-cepatlah lari ke tenda dan masuk ke dalam. Sambil sebelum masuk tenda itu dia sempetin melihat ke arah ke belakang pohon yang tadi ada perempuan parubaya tadi. Tapi herannya dia sudah nggak ada lagi itu. Nah, ternyata orang yang dilihatnya si Haris tadi, si Jeffrey tadi itu bukan manusia, tapi sebangsa jin yang sedang mencari menantu untuk anak perempuannya. Nah malam itu di dalam tenda si Jeffrey ini benar-benar ketakutan banget lah, dan nggak tahu kenapa dia tidak kepikiran untuk membangunkan si Haris tuh. Jadi dia hanya bisa berdoa, membaca sholawat terus menerus, dan sesekali memang suara tangisan wanita itu terdengar lagi lah dari kejauhan. Dia terus memfokuskan pikirannya untuk membaca sholawat hingga akhirnya dia tertidur. Tapi kejadian mistis ini memang belum sampai selesai di sini ya. Jadi waktu itu seakan-akan mereka itu ditahan agar tidak pulang lah dari gunung itu. Nah keesokan harinya mereka berdua bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras banget dari sebelah tenda. Tapi mereka berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu si Jeffrey dan Haris itu gak kerasa itu udah tidur seharian penuh tuh. Yang awalnya dia mengira itu jam 4 pagi, tapi setelah dia lihat keluar ternyata memang benar-benar sudah jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran nih, kok bisa tidur seharian kayak gitu ya. Setelah melihat waktu memang sudah jam 4 sore, mereka bergegas setelah mengemasi barang-barang dan akan turun sore itu juga. Sore itu kondisi memang tempat mereka ngecamp itu terlihat sepi. Ya rombongan mungkin juga yang sebelah itu semalam juga udah turun lebih dulu kan. Karena memang juga mereka tertidur jadi gak sadar kan. Karena sedang sibuk beres-beres sesekali juga si Jeffrey ini melihatlah ke arah wanita yang semalam itu ditemuinya. Dan ketika dia melihat ke arah itu ya bulu kuduknya ya sama langsung berdiri lagi kan, karena memang saking seremnya dia mengalami kejadian itu. Nah sebenarnya waktu itu juga si Jeffrey ini ingin bilang sebenarnya sama Haris tentang apa yang dia lihat semalam, tapi nggak jadi karena memang dia takut si Haris ini parno lah kan gitu. Jadi si Jeffrey ini bilang hanya sebatas ini udah nggak beres, kata dia. Sekarang kita cepet-cepet turun aja dan harus sampai di bawah sore ini juga, kata si Jeffrey. Jeffrey ini memang cepet-cepet lah ingin turun ke bawah sampai di bawah itu sebelum malam karena dia takut kejadian semalam itu keulang lagi kan. Terus mulai berjalan turun dan waktu itu jalan mereka juga cepet banget. Nah di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3 tiba-tiba kaki si Haris ini kram lah. Nah si Jeffrey ini yang tadinya berjalan di depan itu balik untuk memberikan pertolongan lah ke si Haris ini, untuk berniat untuk memijat kakinya si Haris yang sedang kram itu kan. Nah ketika dipegang nih sama si Haris ini, kakinya si Haris ini sama si Jeffrey ini benar-benar kaget lagi karena di dalam celana yang dipakai si Haris itu si Jeffrey ini merasakan ada jari-jari tangan yang seakan-akan memegang erat kaki si Haris nih. Nah sontak juga si Jeffrey ini melepaskan tangannya yang tadinya memegang kakinya si Haris sambil menyebut astagfirullah kan gitu. Melihat si Jeffrey yang sedang kaget, Haris bertanya, kenapa Jeff?
Nggak apa-apa Riz, aku hampir kepleset, jawab si Haris lah. Jawab si Jepri lah sambil berbohong kan, biar nggak makin panik kan keadaannya. Karena si Jepri ini tidak ingin mengatakan tentang apa yang dirasain si Jepri kan, karena si Jepri berpikir ini adalah halusinasinya dia aja, karena efek tadi berjalan sangat cepat kan. Terus dicoba lagi lah untuk memegang kakinya si Haris. Pelan-pelan tangannya si Jepri ini diarahkanlah ke kakinya Haris. Tapi ketika dipegang lagi yang kedua kalinya, ternyata jari-jari tangan yang tadi dirasakan si Jepri itu sudah tidak ada. Dan si Jepri ini lalu memijat kakinya si Haris yang sedang kram itulah. Nah setelah selesai dipijat lah, mereka istirahat dulu karena waktu itu kakinya si Haris masih susah untuk berjalan. Kurang lebih 30 menit ke depannya si Haris ini bertanyalah ke si Jepri ini bertanyalah ke si Haris, gimana Haris, sudah enakan belum? Ungkap si Jepri lah ke Haris kan. Udah Jep, ayo kita lanjut jalan lagi, jawab si Haris. Nah karena memang sudah enakan, mereka pun lanjutlah berjalan lagi. Tapi setelah 15 menit kemudian nih, tiba-tiba kakinya si Haris kram lagi nih. Padahal itu udah hampir sampai di pos 3. Aku pun, kata si Haris, memberikan pertolongan lagi kepada si Haris. Dan kali ini si Jepri ini was-was ketika akan memegang kakinya si Haris. Karena takut kejadian yang tadi terulang lagi, sambil berdoa. Dan dengan cepat si Jepri ini memegang kakinya Haris. Nah, gitu. Aku merasakan kakinya si Haris ini keras banget. Jadi yang kupegang waktu itu seperti bukan kaki, kata si Jepri ini, tapi serasa memegang sebuah kayu. Nah waktu itu kan posisinya ini telapak kakinya si Haris ini kan ada di si perutnya si Jepri nih. Tiba-tiba si Jepri ini melihat di sela-sela celananya Haris itu ada sebuah rambut. Nah awalnya si Jepri ini mengira itu adalah bulu kakinya si Haris. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata itu memang bukan bulu kaki, tapi memang sebuah rambut. Dan rambut itu juga terlihat seperti melilit di kakinya si Haris. Terus pelan-pelan lah si Jepri ini menurunkan kakinya si Haris dan dalam hatinya terus membaca sholawat. Nah tidak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka sempat berhenti sebentar di pos 3 untuk mengambil senter di dalam tas. Karena sesampainya di pos 3 itu hari sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, mereka pun lanjut berjalan dengan posisi yang sama, yaitu si Jepri di depan dan si Haris di belakang. Kejadian mistis kembali dialami mereka berdua ketika mereka berjalan dari pos 3 menuju pos 2. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang luas, tiba-tiba kabut tebal tiba-tiba datang nih. Dan dari kejauhan juga samar-samar si Jepri ini melihat wanita parubaya yang semalam dilihatnya di alas gombes itu sedang berdiri melambaikan tangan ke si Jepri. Nah baju yang dipakai juga masih sama persis. Tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya. Seakan-akan memang mengajak si Jepri ini untuk berjalan ke arahnya. Nah seketika itu si Jepri ini seperti kehipnotis lagi nih. Dan tanpa disadari jalannya si Jepri ini berbelok ke arah wanita tadi. Tapi melihat jalannya si Jepri yang berbelok dari belakang, si Haris menahannya sambil bilang, Jep, kamu mau kemana? Jalannya kan ke sini, kata si Haris. Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba si Jepri ini sadar dan menoleh ke arah si Haris. Lalu si Jepri melihat lagi ke arah wanita yang tadi dilihatnya. Itu sudah gak ada lagi nih. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan mereka berdua. Karena si Jepri ini tidak menjawab, Haris bertanya lagi nih, Jep, inget Jep, nyebut, kamu kenapa? Nah baru nih si Jepri ini menjawab, udah Riz, yang penting sekarang kita harus cepet-cepet sampai di bawah. Nanti aku ceritain semua, kata si Jepri inilah ke si Haris. Nah mendengar jawaban si Jepri ini, Haris pun merinding nih. Dia sudah mengira kalau si Jepri ini melihat sesuatu yang gak logis. Mereka pun lalu lanjut berjalan turun dan sesekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Tapi ya memang waktu itu mereka ingin segera cepat sampai nih di bawah.
Singkat cerita sekitar jam 7 malam nih mereka sampai di base camp. Dan di base camp mereka juga bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di Alas Gombes. Pendaki itu bertanya kepada mereka berdua, "Loh mas, tak kira udah turun duluan loh, ternyata baru sampai di sini," kata pendaki itulah. Nah, mendengar pertanyaan dari pendaki lain itu, si Jepri dan si Haris ini heran. Kemudian Haris bertanya balik, "Memangnya sampean tadi turun jam berapa?" "Habis dari puncak kami langsung turun sekitar jam 12 siang," jawab pendaki lain. "Loh, apa nggak ngeliat tenda saya di Gombes?" tanya si Haris. "Nggak ada tenda mas, tak kira sampean udah turun duluan tadi siang," jawab pendaki ini nih. Mendengar pernyataan dari pendaki itu pun si Jepri sama Haris ini saling menatap keheranan lah. Lalu aku bilanglah mereka itu pada pendaki lain dengan berbohong. "Oh ya, kami memang sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi mas," ungkap si Jepri lah, pura-pura kan. Nah lalu mereka juga berdua pamit turun duluan dari base camp itu. Dan malam itu mereka juga menginap di rumahnya si Haris nih. Nah setelah sampai di rumah Haris, bertanyalah si Haris ini kepada si Jepri ini tentang apa yang dilihat di Gunung Arjuno. Lalu si Jepri bercerita semua tentang apa yang dilihatnya selama berada di Gunung Arjuno waktu itu. Nah terlebih tentang wanita Parumbaya yang sempat menawari si Jepri ini menjadi penantunya. Nah ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba si Jepri ini ingat sesuatu. Kalau sore itu mereka itu terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu si apa si Jepri dan si Haris itu tidak melihat ada anjing sama sekali di sana. Nah andaikan waktu itu si Jepri mau jadi menantu wanita Parubaya itu, mungkin nih sekarang si Jepri ini sudah tinggal di alam lain kali ya, dan tidak bisa pulang nih. Nah pendakian ini memang menjadi pendakian yang tidak terlupakan nih bagi si Jepri. Dan sampai sekarang juga si Jepri ini tidak pernah lagi mendaki ke Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya. Nah cukup nih ya untuk cerita kali ini ya. Bagi kalian yang memang merasa ada kesan-kesan horor dan mistis ataupun yang selainnya, nah itu menjadi acuan lah bahwasanya tempat-tempat itu memang ada makhluk astralnya. Nah untuk teman-teman kalaupun ada pengalaman ataupun cerita seram lagi, bisa kirim di email ataupun di komentar, sehingga nanti bisa saya kirimkan email saya dan nanti saya ceritakan di YouTube ini. Mungkin sekian cerita dari saya. Bisa kalian subscribe, like dan komen, share, sehingga saya bisa menceritakan kisah-kisah mistis lainnya. Nah, mungkin sampai di sini ya. Sampai bertemu di kemudian hari dan terima kasih.